Pegangan jurnalnya masih sama seperti biasa. Untuk volume jangan lupa diganti untuk di modul 7. Terus langsung lanjut ke abstrak. Di sini untuk abstraknya itu terdiri dari 7 sampai 8 kalimat, di mana 2 kalimat pendahuluan itu menjelaskan pentingnya penelitian, sama aja sebenarnya sama kayak yang kemarin. Terus yang 2 kalimat lagi menjelaskan apa yang dilakukan dengan metode dan software apa yang digunakan. Terus langsung lanjut untuk 2 kalimat yang menjelaskan hasil penelitian. Di sini di kalimat pertama itu menjelaskan mengenai variabel yang signifikan atau yang mempengaruhi penilaian tingkat kepuasan bla bla bla. Tingkat kepuasan dari studi kasus kalian apa, tinggal disesuaikan aja. Itu bisa dilihat di tabel variabel enter remove. Terus di paragraf kedua itu kalian jelasin angka correlation-nya itu dapatnya berapa. Itu bisa dilihat di tabel agent values, dan jelaskan untuk keeratan hubungannya itu tinggi atau rendah. Terus langsung lanjut ke presentasi, bahwasannya klasifikasi tersebut udah valid apa belum. Jadi kalau misalnya nanti nggak valid ya kalian sebutin aja dapat presentasinya berapa. Kalau valid kalian sebutin juga dapatnya berapa. Untuk abstrak yang bahasa Inggris ini ya nentuin aja yang bahasa Indonesianya ya. Lanjut ke pendahuluan Mbak Naya. Oke, di pendahuluan ini di paragraf 1 itu menjelaskan mengenai latar belakang studi kasus dan teori umum. Ini bisa analisis diskriminan, terus statistik, teori yang kalian gunakan untuk mengerjakan penelitian ini gitu. Terus di paragraf kedua itu menjelaskan mengenai studi kasus, masalah apa yang terjadi dan kenapa harus diselesaikan. Selanjutnya di paragraf ketiga itu merupakan solusi penyelesaian berupa metode dan software apa yang digunakan. Terus di paragraf keempat di sini ada kesimpulan pendahuluan, yaitu kesimpulan dari paragraf 2 dan 3, kemudian tambahkan kalimat terakhir itu tujuan penelitian. Lanjut Mbak Naya. Oke, di bagian tinjauan pustaka ini maksimal 2 halaman ya. Terus wajib memuat beberapa subbab. Yang pertama itu ada analisis diskriminan. Kemudian yang kedua istilah yang digunakan dalam analisis diskriminan. Kemudian yang ketiga perbedaan antara analisis klaster dan analisis diskriminan. Dan yang terakhir itu SPSS. Terus jangan lupa tambahkan minimal 1 subbab mengenai studi kasus kalian. Terus di sini untuk metodologi penelitian masih sama kayak yang kemarin. Pengolahan data ini flowchartnya jangan sampai salah ya teman-teman. Udah modul 7 masa bisa sampai salah. Langsung lanjut ke bawah Mbak Naya. Untuk flowchartnya sama aja kayak yang kemarin juga. Jangan lupa diubah di bagian pengolahan datanya juga. Terus di sini untuk penjelasan dari flowchartnya jangan terlalu pendek ya teman-teman, bisa 2-3 kalimat. Terus di bagian rumusan masalah jangan lupa diganti rumusan masalahnya. Tujuan penelitiannya juga harus selaras dengan rumusan masalah. Identifikasi variabel, jelasin mana yang terikat, mana yang bebas. Pengumpulan data, datanya apa aja. Lanjut ke pengolahan data menggunakan metode apa, jangan lupa diubah. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Ini masih sama seperti yang kemarin. Untuk data mentah, rekapan pengumpulan datanya juga sama, samain kayak yang kemarin. Di sini pertanyaannya yaitu lakukan analisa output menggunakan analisis diskriminan yang ada pada tingkat kepuasan pelanggan dalam menggunakan aplikasi Trade. Tinggal disesuaikan aja ya teman-teman sama studi kasus kalian. Kemudian bagian input data sama juga kayak yang kemarin. Lanjut ke output data. Jadi di sini untuk output datanya, yang pertama kalian jelasin dulu parameternya sebelum masuk ke
bagian output, jadi jelasin dulu parameternya. Untuk grup 1 itu banyaknya penilaian, grup 2 sedikitnya penilaian, bisa disesuaikan nanti kalimat selanjutnya dengan studi kasus kalian. Untuk width lambda, apabila dia mendekati 0, maka variasi data antar grup itu cenderung berbeda. Tapi kalau dia mendekati 1, berarti variasi antar grup itu cenderung sama. Terus untuk signifikansi, kalau lebih dari sama dengan 0,05 berarti nggak ada perbedaan. Kalau kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan. Untuk F hitungnya kurang dari F tabel berarti H0 diterima, dan F hitung lebih dari F tabel berarti H0-nya ditolak. Lanjut, di sini untuk output yang pertama ada diskriminan. Untuk analisis case processing summary ini bisa langsung di copy aja ya teman-teman. Jadi tabel tersebut menjelaskan bahwasannya ada berapa responden yang valid dan ada berapa responden yang tidak valid, kemudian ada data yang dibuang atau tidak. Lanjut ke grup statistik. Di sini langsung tulis saja bahwasannya dari tabel tersebut menjelaskan mengenai statistik deskriptif utama, yaitu isinya rata-rata dan standar deviasi. Dapat dilihat bahwa 18 responden masuk ke dalam grup 1 dan 2 responden masuk ke dalam grup 2. Bisa lanjut Mbak Naya? Oke, untuk tabel test of equality of group means. Di sini kalian cukup sebutin aja nilai dari yang F hitungnya lebih dari F tabel itu variabel apa aja, terus yang F hitung kurang dari F tabel itu variabelnya apa aja. Misal dari F hitung lebih dari F tabel, ini ada variabel tools lebih lengkap, kalian sebutin aja adalah variabel terus lebih lengkap, terus yang lain semuanya sebutin, kemudian jelasin bahwasannya kalau H0-nya ditolak berarti setiap grup itu mempunyai varians yang beda. Terus kalau yang di bagian signifikansi, di sini kan menjelaskan bahwasannya kalau nilai variabelnya kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan antar grup. Itu sebutin juga. Kalau yang signifikansi kurang dari 0,05 itu variabel apa aja, terus yang lebih dari sama dengan 0,05 itu variabel apa aja. Lanjut Mbak Naya. Oke, di sini untuk output yang kedua ada stepwise. Yang pertama yaitu tabel variables enter remove. Di sini menjelaskan bahwasannya kan kalian input ada 15 variabel ya. Dari 15 variabel tersebut hanya ada 5 variabel yang signifikan. Ini kan bisa dilihat yang tulisannya enter ini berarti dia yang signifikan. Kemudian ada satu variabel yang dihilangkan, itu variabel fitur blokir kata. Ini kan dihilangkan ya, tapi ini penjelasannya nanti aja waktu pas di bagian pembahasan. Di sini kalian cukup sebutin aja ada berapa gitu. Oke, selanjutnya di sini ada variabel in the analyze. Di sini kalian sebutin ada berapa step di output kalian itu. Kalau misalnya di sini ada 6, ya kalian tulisin ada 6 step, dan ada berapa variabel yang tetap tinggal. Di sini kan ada 6 step, kemudian ada 4 variabel yang ditinggalkan di model ini. Jadi ditulis bahwasannya dia sampai step ke-6 dan hanya ada 4 variabel yang tetap tinggal. Kemudian lanjut di output yang ketiga yaitu summary of canonical. Di sini untuk tabel pertama ada agent values, bahwasannya dia menjelaskan nilai canonical correlation-nya yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar skor diskriminan. Di sini nanti kalian sebutin nilai canonical correlation-nya yang didapat itu berapa, kemudian jelasin keeratannya itu tinggi atau rendah. Jadi kalau misal mendekati 1 itu tinggi, berarti kalau mendekati 0 berarti tingkat keeratannya itu rendah gitu. Kemudian untuk
tabel Wix lambda, kalian sebutin aja nanti nilai Wix lambdanya berapa, chi-square-nya berapa, dan tingkat signifikansinya berapa. Terus jelasin kalau signifikansinya itu kurang dari 0,5 itu menunjukkan apa, 0,05 ya, sorry. Kalau lebih dari 0,05 itu menunjukkan apa. Kemudian ini ada tabel struktur matriks. Di sini menjelaskan bahwasannya di mana variabel yang termasuk dalam model diskriminan itu ada 4 variabel. Jadi di sini kalian lihat aja, kalau misalnya dia itu ada pangkat A-nya, berarti dia itu variabelnya nggak terlalu dilihat. Artinya dia itu tidak terlalu berfungsi dalam fungsi diskriminannya tersebut. Dia itu variabelnya nggak apa-apa, nggak dipakai gitu loh. Jadi kalian lihat yang nggak ada pangkat A-nya aja, yang ada pangkat A-nya nggak usah dihiraukan. Langsung kalian analisis saja ada berapa variabel, terus sebutin variabelnya apa aja. Lanjut Mbak Naya. Oke, untuk output yang keempat ini ada canonical discriminant function coefficient. Jadi ini nilai z-score-nya. Jadi nanti kalian jelasinnya bahwasannya z-score ini kalian sebutin dulu yang di konstannya itu berapa. Kalau udah disebutin baru ditambah output dari function yang atasnya. Itu kan 7,331 ditambah 3,252 dikali belum ada iklan. Jadi dia dikali variabelnya gitu loh. Kayak gitu terus saja sampai ke yang 1,867 terus dikali tidak memerlukan banyak ruang. Itu ditulis semua ya teman-teman. Mau di output kalian nanti ada 10, kalian tulis semuanya untuk nilai z-score-nya. Lanjut Mbak Nia. Oke, di sini ada output terakhir di bagian canonical, yaitu function at group centroid. Di sini dia menjelaskan bahwasannya terdapat dua tipe keputusan, yaitu ada negatif dan ada positif. Misal nanti punya kalian negatif semua, nggak apa-apa, tulisin aja semuanya negatif. Kalau positif semua, tulisin positif gitu. Terus di sini ada output yang keempat, yaitu classification. Tabel yang pertama yaitu classification processing summary. Di sini menjelaskan bahwasannya ada 20 data yang telah diproses dan tanpa ada yang hilang, semua data digunakan dalam output. Terus yang kedua yaitu ada tabel prior probabilities for groups. Di sini menjelaskan bahwasannya ada 20 responden dengan model diskriminan yang menghasilkan 16 orang pada grup 1 atau responden dan 4 pada grup 2. Kemudian di tabel classification result turun Mbak. Di sini menjelaskan bahwasannya ini merupakan hasil klasifikasi yang menggambarkan cross tabulation-nya atau kesimpulan dari antara model awal dengan pengklasifikasian dari model diskriminannya. Di sini terlihat bahwasannya keseluruhan model diskriminan yang terbentuk itu mempunyai tingkat validasi 100%. Oke, kemudian lanjut ke analisis pembahasan. Di sini berikan kalimat pembuka dengan kaitkan persoalan studi kasus dengan software yang digunakan dan jelaskan ada metode apa yang digunakan dan sebutkan output apa aja yang dihasilkan. Jadi kalian jelasin itu. Di output diskriminan itu kan menghasilkan analisis case processing summary, kemudian stepwise summary of canonical, itu menghasilkan tabel apa aja. Tabel di setiap outputnya itu menghasilkan apa, kalian sebutin semuanya. Terus langsung lanjut ke diskriminan. Ini sama aja kayak yang atas tadi, tapi dia dijelasin bahwasannya dalam analisis output tersebut dapat dianalisa bahwa data responden yang valid sebanyak berapa. Kalau responden kalian 50, kalian tulis 50. Kalau respondennya 20, tulis 20. Kemudian di grup statistik itu jelasin bahwasannya ada
18 responden yang tergolong dalam grup 1, 2 responden tergolong grup 2 gitu. Terus langsung lanjut ke test of equality group means. Di sini nanti kalian jelasin di setiap variabelnya gitu. Jadi kalau misalnya udah selesai di variabel yang pertama, kalian jelasin semuanya sampai ke 15, sebutin width lambdanya berapa, terus sebutin juga nilai F hitung yang didapat berapa dan signifikansinya berapa. Terus langsung lanjut ke stepwise. Di sini kan ada 15 variabel yang dimasukkan dan 5 variabel yang signifikan. Itu sebutin yang signifikannya ada berapa. Terus di sini kalian bisa buat persentase, yaitu dengan cara mengkuadratkan hasil dari canonical correlation-nya tadi. Kalau dia mendekati 100%, berarti tingkat kepuasannya itu tinggi. Kalau mendekati 0%, berarti rendah. Kemudian langsung lanjut ke Width lambda. Di sini sebutin juga nilai Width lambdanya berapa, T-square-nya berapa. Ini sama kayak yang atas tadi. Langsung lanjut ke struktur matriks. Di sini menjelaskan bahwasannya ada berapa variabel yang dia termasuk membedakan, kemudian variabel yang tidak masuk ke dalam diskriminan itu berapa, sebutin. Turun Mbak Naya. Nah, di sini untuk yang di canonical diskriminan itu sebutin lagi untuk nilai Z-score-nya, terus kegunaan fungsi tersebut di dalam studi kasus kalian apa, itu jelasin di bagian pembahasannya ini. Langsung lanjut ke function at group centroid. Di sini kan tadi jelasin bahwasannya ada negatif dan ada angka positif. Nah, di bagian sini nanti kalian sebutin yang negatif itu berapa, yang positif itu berapa gitu. Kalau yang di atas tadi cuma sebutin aja ada negatif dan ada positif gitu. Lanjut ke classification. Di sini yang pertama yaitu classification processing summary. Ini sama aja, berarti menjelaskan ada berapa data yang telah diproses. Terus prior probabilities ini jelasin ada berapa yang masuk grup 1 dan ada berapa masuk grup 2. Di classification result jelasin tingkat validasinya berapa. Langsung lanjut ke kesimpulan. Di sini yang pertama yaitu jelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua, software apa yang digunakan dan sebutkan 4 output yang didapatkan. Terus di output diskriminan itu jelasin tabel grup statistik, ada berapa responden yang tergolong grup 1 dan ada berapa responden yang tergolong grup 2. Terus di output stepwise itu jelasin ada berapa variabel yang signifikan. Kemudian di sini kalian nggak perlu sebutin tiap stepnya berapa, kalian sebutin aja ada berapa. Terus ada output summary of canonical diskriminan. Ini menjelaskan tabel canonical diskriminan tadi, dapatnya Z-score-nya berapa. Terus di output classification jelasin di situ ada berapa responden yang salah klasifikasi atau tidak dan berapa tingkat validasinya. Terus di bagian kalimat penutup itu sebutin saran untuk penelitian selanjutnya. Lanjut Mbak Naya. Oke, di daftar pustaka yang masih sama, minimal 7 sumber, terdiri dari 5 jurnal dan 2 buku. Daftar pustaka dilarang dari website, modul ajar dan skripsi. Kemudian batas minimal referensi itu 2018. Dan daftar pustaka menggunakan Mendeley format apa style guide. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk jurnalnya. Jadi mungkin nanti langsung ACC ya Mbak Ajut, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain. Langsung ke pegangan lampiran. Di sini sama aja kayak yang kemarin SS Visioner, itu kalian masuk pertanyaannya udah nggak usah perlu dimasukin lagi, langsung ke hasilnya aja. Di SS Visioner ini kalian bisa masukin ininya aja, headernya itu, kemudian pembukaan.
terus di hasil kuesioner sama kayak yang kemarin, terus tambahin tabel F sama literatur. Di literatur ini screenshot cover sumber literatur, kemudian highlight literatur yang digunakan, itu menggunakan warna highlight yang sama, kemudian masukkan highlight literatur pada halaman baru. Urutan lampiran ini harus sesuai sama daftar pustaka.